Channel Santi di China saat ini menjadi sangat viral di kalangan warga Indonesia ataupun warga Indonesia yang di luar negeri. Baru memulai sekitar 1,5 tahun yang lalu, channel ini sudah berhasil mendapatkan 1 juta subscriber dan lebih dari 320 juta views. Pertanyaannya, kok bisa menjadi viral seperti ini? Menurut analisa saya ketemu 5 rahasia yang bisa membuat channel ini menjadi viral, yang mungkin juga berguna buat kita sebagai YouTuber pemula ataupun bisnis yang sedang kita jalankan. Ayo, ikutin video ini sampai selesai, karena apa? Di akhir saya akan memberikan 1 bonus hasil analisa saya, berapa rupiah sih yang didapatkan oleh Santi melalui channel YouTube ini. Buat kamu yang belum pernah melihat video dari channel ini, tentunya penasaran siapa sih mereka ini, apa yang mereka lakukan, dan apa yang mereka ceritakan kepada audiensnya. Yang pertama, audiensnya dulu siapa? Jadi Santi dan Joni, suami Santi, mereka ini menargetkan adalah warga Indonesia yang penasaran bagaimana sih seorang dari Indonesia hidup di China dan apa yang mereka lakukan. Jadi Santi awalnya tipe videonya adalah vlog, di mana Santi menunjukkan bagaimana warga lokal berbelanja, makan, beli minuman, ya benar-benar kehidupan sehari-hari dari warga lokal di China sana. Kemudian berkembang menjadi Santi memasak untuk keluarganya, memasak makanan apa? Indonesia tentunya. Dan juga kita penasaran bagaimana sih reaksi dari keluarga besar Joni terhadap makanan yang dimasak oleh Santi. Sedikit background, Santi sendiri adalah seorang chef dulunya waktu dia kerja di Jakarta. Dan seperti kita tahu, orang Padang pintar-pintar masak ya. Saya juga suka makanan Padang. Nah, jadi Santi mencoba memasak, menyajikan kepada teman-temannya, kepada saudaranya, keluarganya, dan melihat bagaimana sih reaksi mereka. Nah, siapa saja yang sering muncul di video ini? Yang pertama ada tentunya Santi sendiri sebagai host atau bintang dari channel ini. Yang kedua ada Joni, suami dari Santi. Nah, Joni mungkin tidak terlalu terlihat di dalam videonya, tetapi Joni inilah orang yang mengorbitkan, mereka yang memproduksi video ini, yang menyajikannya kepada kita. Terus kemudian ada Pauce. Pauce ini adalah adik kandungnya Joni yang bertugas menyetir food truck-nya dan kemudian juga mengambil B-roll. Nah, apa itu B-roll nanti kita bahas ya. Jadi mengambil footage dan mengambil video close up dari apa yang dilakukan oleh Santi. Kemudian ada Hanci, yang kalau video akhir-akhir ini dia juga ikut datang ke Indonesia, dan ada Aileen yang terakhir ya, anak pertama dari Santi. Nah, mereka ini tinggal di sebuah kota namanya Dandong atau Tantong ya, kalau dibaca dalam bahasa China, di sebuah provinsi namanya Liaoning di bagian utara China, atau kalau saya cek Google Maps sekitar 500 km dari kota Beijing. Dan ini kota atau provinsi Liaoning ini berbatasan langsung dengan Korea Utara. Oke, terlihat ya di Maps ya. Yang menarik, channel ini umurnya belum 1,5 tahun, tetapi sampai hari ini sudah mendapatkan lebih dari 1 juta subscriber lewat 400 video dan juga mendapatkan total 300 juta views lebih. Saya ulangi ya, 1,5 tahun mendapatkan 1 juta subscriber. Hal ini tentunya luar biasa. Dan kapan sih channel ini dapat take off ya, atau mendapatkan momentum? Saya lihat di social blade, jadi channel Santi di China ini mendapatkan momentum pada saat dia berjualan food truck, melalui food truck di tengah kota yang dia tinggal. Dan itu terjadi sekitar 4 bulan lalu atau April 2023. Kemudian saya mencoba menganalisa dan akhirnya ketemu 5 rahasia mengapa channel ini bisa berkembang dan viral. Rahasia pertama yaitu unik. Nah, profil Santi ini sendiri menarik. Karena apa? Dia orang Indonesia, asli Padang, kemudian menikah dengan orang asli China, yaitu Joni. Dan mereka sudah menikah lebih dari 14 tahun. Saat ini mereka balik ke China untuk hidup di sana. Nah, kenapa sehari-harinya juga menarik? Karena sangat jarang mungkin orang Indonesia yang berada di kota kecil di China Utara kemudian memvideokan kehidupan sehari-hari dari sudut pandang orang Indonesia.
Dan Santi ini bukan artis, sehingga mereka bukan jalan-jalan mewah. Kita mungkin sering melihat vlognya artis ya, hotelnya mewah, makanannya mewah, datang ke tempat wisata, dan itu menjadi kayak biasa saja. Tetapi Santi ini tinggal di desa, di kampung gitu ya, sebuah kota yang tidak terlalu besar, kemudian memvideokan kegiatan dia sehari-hari. Dan inilah uniknya bagaimana orang Indonesia hidup di negara China, bukan di kota besar, bukan untuk jalan-jalan, tetapi di kota kecil kehidupannya sehari-hari. Tentunya kita yang di Indonesia juga penasaran bagaimana sih kehidupan warga lokal sana. Keunikan berikutnya adalah Santi ini mencoba memasak masakan Indonesia dan menyajikannya kepada teman-teman dan saudara atau keluarga dia. Dan kita itu penasaran ya, bagaimana warga lokal sana merasakan makanan Indonesia. Karena cukup banyak kita tahu bahwa makanan Indonesia kuat di rasa atau rempah-rempahnya juga lebih sering pedas. Padahal warga sana belum tentu suka pedas. Nah, ada rasa nasionalisme mungkin kalau kita melihat makanan Indonesia bisa diterima di China sana. Rasanya seperti kalau kita lihat orang bereaksi terhadap Indomie misalnya ya. Karena menarik kan? Sesuatu yang kita makan sehari-hari ternyata juga disukai oleh orang. Bagaimanapun sebagai warga Indonesia tentunya kita senang melihat makanan asli Indonesia bisa dinikmati oleh warga luar negeri. Nah, dalam hal ini Santi menyajikannya untuk warga China. Rahasia kedua, berani mencoba hal-hal baru. Coba kita lihat, pertama kali Santi mencoba untuk memvideokan kegiatan dia sehari-hari. Dia makan, dia belanja, dan segala macam. Kemudian dia mencoba membuat konten tentang memasak makanan Indonesia dan mencobakan kepada keluarga dia dan teman-temannya untuk melihat reaksinya bagaimana. Percobaan berikutnya adalah mencoba berjualan lewat food truck. Dan inilah yang mendapatkan engagement atau interaksi yang luar biasa. Kemudian tidak berhenti di situ. Food trucknya pun dihias, yang awalnya tidak ada stikernya, warnanya biasa aja, sekarang distikerin pakai digital printing, ada tulisan makanan Indonesia, ada gambar penari Bali, dan kemudian tidak berhenti di situ. Dia juga mengupgrade lagi dengan menambah signage segitiga. Ditulislah menu hari itu apa aja dan harganya berapa sehingga customer bisa melihat, ada makanan baru apa lagi. Dan waktu di food truck pun setiap hari, benar-benar setiap hari makanannya itu berubah-berubah. Kecuali satu ya, kalau setelah jalan beberapa minggu, Santi menyadari bahwa ternyata makanan paling favorit adalah kue tiaw goreng. Akhirnya kue tiaw goreng ini menjadi menu tetap karena disukai banyak orang. Tetapi menu-menu lainnya, kadang minuman, kadang snack, itu setiap hari berubah-berubah. Dan ini merupakan sebuah hal yang unik, sehingga customer tuh nggak bosen. Customer yang sama, kalau buat yang sering nonton ya, ada beberapa customer itu berulang, bahkan ada beberapa yang hampir setiap hari datang. Karena dia merasa ada makanan baru apa lagi hari ini, aku mau nyoba. Kebersihan juga menjadi prioritas utama Santi. Jadi kalau kita pas ngelihat food trucknya itu di mana habis menggoreng atau habis potong-potong gitu ya, atau habis menggoreng kue tiaw, itu selalu dibersihkan. Sehingga yang nontonnya juga ngerasa, wah ini benar-benar bersih. Dan itu benar-benar diperhatikan. Nah kalau kita lihat, sebenarnya pada saat pindah ke food truck inilah, channelnya Santi ini mengalami pelonjakan yang sangat-sangat luar biasa. Oke, dan itu berlaku sekitar April 2023 atau sekitar 4 bulan yang lalu. Inilah yang mengakibatkan channel ini juga kita nonton itu nggak bosen karena setiap hari selalu ada hal yang baru. Jadi rahasia kedua yaitu berani mencoba hal-hal baru. Rahasia ketiga yaitu konsisten upload setiap hari. Pada saat saya recording ini, channel Santi di China sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Atau kalau kita lihat sekitar 480 hari. Dan channel ini sudah mengupload 430 lebih video. Artinya apa? 430 video dalam 480 hari. Artinya hampir setiap hari channel ini upload video baru. Jadi untuk upload setiap hari itu membutuhkan konsistensi yang luar biasa.
Jadi untuk Ko Joni, semoga Ko Joni lihat ya video ini. Saya hormat kepada Ko Joni. Salut luar biasa untuk konsistensinya. Dan yang lebih luar biasa apa? Rata-rata videonya ditonton oleh 1 juta views atau 1 juta orang sudah menonton setiap videonya. Bahkan beberapa kali, karena saya juga hampir nonton tiap hari ya, kadang baru upload sekitar 4 jam, 5 jam gitu ya, itu udah ditonton 400.000 sampai 500.000. Sebuah angka yang fenomenal. Konsistensi inilah juga yang mengakibatkan channel ini bisa tumbuh dengan luar biasa. Sebelum kita masuk ke rahasia keempat, saya ingin berterima kasih kepada Saramonic Indonesia dan juga PT Denka Pratama untuk mensponsori video ini. Ada satu produk terbaru dari Saramonic yang sangat-sangat bagus dan hari ini saya pakai. Buat kamu yang dari tadi menonton video ini tentunya bertanya-tanya, apa sih yang ada di dada saya ini? Nah, benar, mungkin sebagian dari kamu udah menjawab bahwa ini adalah mic wireless. Yes, inilah mic wireless inovatif dari Saramonic Indonesia yang namanya Saramonic Bling Me. Apa saja keistimewaan Bling Me? Yang pertama adalah dia layarnya sentuh dan bisa diganti-ganti. Jadi buat kita misalnya mau branding dengan nama kita atau profil kita atau avatar, itu bisa diganti-ganti. Tentunya melalui apps-nya Saramonic. Terus yang kedua, sistemnya magnet. Maksudnya apa sistem magnet? Jadi ini mau ditempel dimanapun bisa. Bahkan kalau misalnya kita punya besi gitu ya, mau ditempel bisa. Di kulkas bisa banget. Nah, enaknya apa? Begitu kalau misalnya kita tempel di baju, kita bisa taruhnya di mana-mana. Tidak harus diklipkan di kerah ataupun di tengah-tengah seperti ini. Terus kemudian fitur inovatif berikutnya, untuk receivernya dia bisa monitor out. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya videographer ya, biasanya memakai monitor untuk mendengarkan suara, di receivernya bisa banget. Inilah sebuah produk inovatif dari Saramonic dan terima kasih sudah mensponsori video ini. Rahasia keempat yaitu konsisten dengan tema. Kalau kita lihat tema besar dari channel ini adalah makan. Ya, saya ulangi lagi, tema besarnya adalah makan. Dan di sini Santi dan Joni sangat-sangat konsisten dengan tema makan. Coba yang barusan kurang lebih 1 bulan terakhir ini ya, Santi dan Joni bersama Pauci dan Hanci juga datang ke Indonesia. Dan walaupun mereka jalan-jalan, separuh isi video itu selalu tentang makan. Entah dia makan durian di apartemen, makan sup, makan makanan Padang, makan mie, selalu ada konsisten tentang makanan. Dan inilah yang menurut saya sebuah channel yang menarik itu karena kita tahu kita ekspektasinya apa. Dan Santi juga benar-benar menyajikan itu. Terutama pas di Indonesia, orang-orang akan penasaran gimana sih reaksinya Pauci misalnya yang baru pertama kali datang ke Indonesia mencoba rendang, mencoba es misalnya, atau mencoba durian fresh. Nah itu sangat-sangat menarik reaksinya mereka dan itulah yang orang-orang Indonesia tunggu bagaimana reaksi mereka pada saat makan makanan asli Indonesia. Jadi yang keempat, konsisten dengan tema. Rahasia kelima, rendah hati. Kita buat yang sering nonton, kita merasakan bahwa Santi sangat sering memuji customernya. Ada yang dibilang cantik gitu, terus kemudian kalau bawa anak, oh anaknya lucu. Dan inilah interaksi yang dibangun dengan customernya. Jadi tetap rendah hati, walaupun sangat terkenal, tetap tidak merasa artis. Waktu di Indonesia sering diajak foto, tetap melayani dengan ramah. Hal inilah yang membuat kita yang nonton sebagai customer di channel YouTube-nya dan juga orang-orang yang belanja di sana merasa dekat, merasa ada interaksi. Bahkan satu hal yang saya suka adalah sewaktu Santi masih di food truck memasak, itu sangat sering ngajakin kita yang di rumah itu ngobrol. Jadi seolah-olah kayak kita itu ada di food truck-nya. Misalnya, ini ya temanku yang ini yang bawa anak ini adalah penjual daging sapi di pasar. Aku biasa beli sama dia. Seolah-olah apa? Seolah-olah kita memang duduk di food truck, lagi ngobrol sama dia, dan dia kenalin siapa si customernya ini. Atau dia ceritain, hari ini panas banget, kemarin padahal tidak sepanas ini. Atau 2 hari lalu padahal dingin banget. Seolah-olah kita memang berada di kota tersebut dan dia menceritakan. Interaksi seperti inilah yang membuat kita merasa dekat dengan Santi.
bonus analisa saya mengenai berapa sih yang akan didapatkan oleh Santi di channel YouTube-nya. Seperti kita tahu, YouTube membagikan juga ads revenue ya dengan kreatornya. Dan kalau kita lihat, Santi kan memang berjualan, tetapi setiap hari dia mendapatkan 200 sampai 350 yuan. Yang itu kalau kita rupiahkan kurang lebih sekitar ya 400.000 sampai 700.000 rupiah lah kurang lebihnya. Dimana kalau misalnya itu harus jualan setiap hari pun mungkin secara income itu tidak akan cukup untuk menghidupi keluarga. Nah, jadi dari manakah income Santi yang utama? Menurut saya income utamanya adalah dari YouTube. Dan berapa yang didapatkan oleh Santi? Untuk yang pertama, saya mencoba untuk mengambil datanya dari Social Blade, sebuah website untuk analisa Instagram dan juga channel-channel YouTube. Di situs Social Blade saya masukkan channel Santi di China dan kemudian mendapatkan angka perkiraan berapa rupiah sih yang didapatkan oleh channel ini. Dan hasilnya 1 bulan terakhir, kurang lebih Social Blade memperkirakan dia mendapatkan antara belasan ribu US dollar sampai 200.000 US dollar. Ini kan range-nya terlalu jauh ya. Kita ambil aja rata-rata misalnya di tengah, kurang lebih misalnya sekitar 70.000 US dollar. Kalau kita lihat 70.000 US dollar dikalikan dengan kurs hari ini kurang lebih 15.000, maka mendapatkan hasil sekitar 1 miliar lebih per bulan atau kurang lebih 1 bulan terakhir. Angkanya fantastik? Yes, sangat-sangat fantastik. Ada cara kedua untuk menghitung berapa sih pendapatan seorang YouTuber. Dan ini pendekatan yang sederhana, yaitu apa? Impression. Per 1000 impression, rata-rata YouTuber mendapatkan $1. Ada yang di bawah ini, ada juga yang lebih tinggi daripada ini. Cuma kita mempermudah aja untuk menghitungnya, maka kita mengambil per 1000 views, kurang lebih kita mendapatkan $1. Nah, maka berapa yang didapatkan oleh channel Santi di China ini? Yang pertama, misalnya kita hitung 1 bulan, Santi mengeluarkan 30 video. Dan per video kurang lebih dia mendapatkan 1 juta views. Maka 1 bulan ada 30 juta views. Betul? Kemudian dibagi 1000 views, maka mendapatkan 30.000 dikali $1. Jadi menurut saya pendekatan yang paling masuk akal adalah Santi bisa mendapatkan kurang lebih 30.000 US dollar per bulannya. Apabila upload setiap hari 30 video berarti sebulan dikalikan rata-rata 1 juta views. 30.000 dikalikan kurs 15.000, maka kurang lebih pendapatannya 450 juta rupiah. Masih sangat fenomenal. Dari mana lagi sih Santi bisa mendapatkan uang? Begitu kita sudah mendapatkan attention atau exposure atau engagement dari penonton kita, maka bisa mendapatkan income tidak hanya dari YouTube revenue sharing, tetapi bisa juga mendapatkan apa? Super thanks atau donasi, di mana YouTube barusan ini mengeluarkan fitur donasi. Jadi kita memberikan gift gitu ya, atau nyawer istilah bahasa Indonesia yang mungkin untuk creator yang kita sukai. Super thanks atau kedua bisa jadi apa? Brand deal. Banyak sekali creator-creator yang juga disupport oleh brand. Misalnya apa? Bumbu rendang, atau misalnya bumbu instan, atau bahkan mie instan. Itu bisa dijadikan sebagai brand deal, di mana nilai kontraknya tentunya akan lumayan besar. Atau ke depan bisa jadi Santi mengeluarkan merchandise. Misalnya kaos seperti itu, atau topi, atau mungkin celemek, atau mungkin peralatan dapur. We never know ya. Karena apa? Bisnis bisa berkembang dari sudut manapun. Yang jelas apa? Begitu kita punya exposure, maka kita bisa memiliki peluang untuk mendapatkan income dari beberapa channel. Rahasia keenam, kualitas video dan audio sangat bagus. Nah tentunya bingung ya, tadi videonya katanya 5 rahasia, kok sekarang jadi 6 rahasia? Inilah yang saya amati ya, kenapa orang itu setia bertahan. Karena saya tahu ada beberapa channel di China lainnya, tetapi tidak mendapatkan exposure sebagus Santi. Ada satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Saya sebagai owner dari salah satu toko kamera, saya melihat kualitas audio dan videonya dari Santi ini luar biasa. Apa saja? Yang pertama, sudut pengambilan. Sudut pengambilan diletakkan di langit-langitnya food truck. Sehingga apa, kita bisa melihat interaksinya. Kemudian tidak hanya itu, Pauce sebagai
orang yang ada di depan sangat sigap untuk mengambil handphone dan mengambil stock footage. Apa yang dimaksud dengan stock footage? Misalnya ada anak kecil lagi nyoba makanannya, terus sama dia ditanya, enak nggak? Dan ini akhirnya tidak monoton, tidak hanya monoton di atapnya food truck, tetapi juga ada interaksi close up dengan pembelinya. Ini yang namanya stock footage atau B-roll. Terus Pauce kadang-kadang juga, bukan kadang-kadang ya, cukup sering memvideo suasana di sekitar food truck. Misalnya ada orang dansa atau melihat suasana langit cerah dan segala macam. Sehingga apa? Ini menambah kualitas detail dari penonton yang tidak ada di sana tetapi seolah-olah merasakan ada di sana. Sehingga apa? Ada variasi dari sudut, dari cara pengambilan gambar itu yang tidak bosan. Belum lagi kualitas biasanya meng-close up video pada saat Santi memasak atau lagi menuangkan minyak. Nah, itu juga hal-hal kecil yang membuat video ini menjadi semakin menarik. Kemudian, kualitas audio juga sangat bagus. Mereka memakai mic Rode Wireless Go yang termasuk mic wireless yang harganya lumayan premium ya di kelasnya. Seperti yang terlihat di sini, harganya lumayan. Nah, mereka sudah memakai ini sejak awal. Sehingga apa? Saya melihat Jony sangat memikirkan juga kualitas suara. Karena apa sih? Suara ini penting. Suara inilah yang membangun hubungan dengan penonton yang ada di rumah. Seberapa sering kita menonton video yang suaranya nggak enak. Walaupun videonya bagus, tapi kalau suaranya ngomongnya nggak jelas, tetap tidak terasa enak dan tidak merasa dekat dengan kita. Dan effort terakhir yang menurut saya luar biasa adalah teks atau caption atau terjemahan itu ditulis manual. Karena cukup sering Santi ngomong bahasa Indonesia, kemudian Pauce ngomong bahasa Mandarin, sehingga apa perlu dituliskan teksnya. Memang kadang-kadang salah tetapi tidak masalah juga ya buat kita, karena kita juga memahami apa maksudnya. Dan ini ditulis manual setiap hari dan diketik sendiri. Jadi sekali lagi salut buat Ko Jony yang effortnya luar biasa untuk bisa menyajikan sebuah video interaktif dengan penonton di rumah. Itulah 6 rahasia kenapa channel ini bisa viral dan penontonnya bisa setia. Kalau kamu senang dengan apa analisa saya, boleh kasih jempol di bawah. Ya, kasih jempol di bawah, sudah cukup. Saya berterima kasih banyak. Saya Rico Alexander, sampai jumpa di video berikutnya.